Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Literasi Teknologi Informasi Dr. Mega Nur Prabawati, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Di sini saya Azan Roljana sebagai moderator dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan materi tentang pengamanan perangkat pribadi, pengamanan data pribadi, dan berinteraksi di media sosial. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada Dena Nisa Amin Fatin dengan NPM 21215191. Kemudian ada saya sendiri, Azahra Roljana dengan NPM 21215193. Kemudian ada Marda Dilakni Pratiwi dengan NPM 21215101. Kemudian yang terakhir ada Lia Rahmawati dengan NPM 21215110. Baik, untuk materi yang pertama kita akan membahas mengenai pengamanan perangkat pribadi. Kita mulai dari pengamanan pada handphone. Kenapa sih perlu dilakukan pengamanan kepada handphone kita? Tentunya ini untuk menjaga dari hal-hal buruk yang memungkinkan terjadi, seperti pencurian data, virus, dan hal-hal buruk yang lainnya. Lalu bagaimana hal yang paling mudah yang bisa kita lakukan? Yang paling mudah yang bisa kita lakukan yaitu menggunakan fitur layar kunci untuk lakukan pengamanan pada langkah awal. Fitur layar kunci yang ada dari berbagai handphone itu akan ada kata sandi, PIN, pola, dan juga jika handphonenya sudah mendukung akan ada sidik jari dan juga deteksi wajah. Berikut adalah langkah-langkah untuk menerapkan fitur layar kunci. Langkah pertama, kita bisa membuka aplikasi setelan ataupun pengaturan. Di aplikasi setelan atau pengaturan akan ada kata sandi dan biometrik. Mungkin di berbagai handphone akan berbeda, namun di sini pada perangkat saya ada pilihan kata sandi dan biometrik. Ketika kita klik akan muncul seperti pada layar. Kita bisa memilih atur kata sandi layar kunci untuk menerapkan berbagai kata sandi. Nah, ketika kita klik akan ada pemberitahuan agar kita bisa mengingat kata sandinya dengan baik. Karena ketika kita lupa akan kata sandinya, maka kita tidak bisa membuka kunci ataupun melihat data yang ada pada ponsel. Jadi kita harus benar-benar mengingat kata sandinya untuk menghindari lupa kata sandi. Ketika kita mengklik lanjutkan, maka akan ada berbagai pilihan mengenai kata sandi. Kita bisa menggunakan kata sandi yang terdiri dari huruf ataupun PIN terdiri dari berbagai angka, bisa 4-8 angka, ataupun juga kita bisa menggunakan pola. Nah, setelah kita memilih mengatur kata sandinya, kita juga bisa menerapkan biometrik. Di sini ada sidik jari ataupun wajah. Kita bisa menambahkan sidik jari ataupun wajah ketika kita sudah mengatur kata sandi layar kuncinya. Nah, ketika kita sudah menerapkan kata sandi layar kunci, kita juga bisa mematikan kata sandi tersebut dan juga kita bisa mengganti kata sandi tersebut. Mungkin itu langkah awal dari menerapkan fitur keamanan, yaitu fitur layar kunci. Berikutnya ada pengamanan pada handphonenya ini. Kita membuka pilihan setelan keamanan. Ketika tadi kita membuka kunci layar dan juga biometrik, di sini akan ada setelan keamanan. Di pengaturan ada setelan keamanan. Di sini kita bisa melihat status keamanan perangkat dan juga akun Google kita. Jika ada tindakan penting yang bisa kita lakukan, yang harus kita lakukan untuk mengamankan perangkat atau akun, maka akan ada muncul peringatan ataupun pemberitahuan. Nah, dalam keamanan ini, ketika kita mencoba untuk mengecek status keamanan, akan ada berbagai icon
untuk menentukan keamanan yang ada pada handphone kita. Di sini yang pertama kita bisa lihat ada checklist dengan bulatan warna hijau dengan garis yang penuh, maka di sini tidak ditemukan masalah, jadi handphone kita pasti aman, tidak ada masalah keamanan di perangkat atau akun Google kita. Kemudian yang kedua ada checklist dengan bulatan hijau tapi garisnya tidak penuh. Di sini keamanannya dapat ditingkatkan. Di sini ada rekomendasi keamanan yang perlu kita tingkatkan. Kemudian yang ketiga ada tanda seru dengan bulatan warna orange dengan pinggiran tidak penuh. Di sini ada keamanan mungkin beresiko. Kita perlu meninjau rekomendasi keamanannya lalu kita ambil tindakan untuk mengamankan akun atau perangkat kita. Nah, yang terakhir ini adalah ditemukannya resiko keamanannya. Di sini kita ada masalah keamanannya. Sangat penting untuk kita perhatikan dan juga kita tinjau rekomendasi keamanannya untuk kita ambil tindakan untuk mengamankan akun atau perangkat kita. Selanjutnya di setelan keamanan yang tadi juga di sini di tampilannya kita dapat mengelola keamanan aplikasi. Pada keamanan aplikasi ini Play Protect ini secara berkala akan memeriksa perilaku berbahaya di aplikasi dan perangkat yang digunakan. Akan ada pemberitahuan jika ditemukan risiko keamanan, maka diperlakukan pengecekan secara berkala agar tidak lengah kita jika ditemukan risiko keamanan yang berbahaya. Di sini kita bisa menggunakannya seperti pada tampilan gambar yang di layar, yaitu Google Play Protect. Di sini akan ditemukan seperti gambar yang ini. Tidak ditemukan aplikasi yang berbahaya. Nah, pada gambar ini ketika saya mencoba mengecek, di sini tidak ditemukan aplikasi berbahaya dan kita pun bisa memindai lagi di waktu lainnya untuk mengecek apakah masih aman atau perlu ada tindakan lebih lanjut. Nah, kemudian yang kedua ada fitur temukan perangkat saya. Nah, pada fitur ini perlu diaktifkan. Kenapa? Karena ketika handphone kita hilang, ini bisa kita pastikan bahwa handphone kita bisa ditemukan kembali. Dan juga dengan fitur ini kita bisa membantu menemukan handphone yang hilang ini sehingga tidak akan terjadi kehilangan data ataupun yang lainnya. Dengan fitur temukan perangkat saya juga kita bisa menghapus data yang sangat penting. Misalkan ketika handphone kita hilang, nah maka kita bisa menghapus data yang penting karena takut orang lain sudah memegang kendali. Nah, untuk yang ketiga ada update keamanan. Sistem keamanan yang ada akan terus diperbaharui untuk meningkatkan keamanan yang lebih baik, sehingga perlu dilakukan update sistem keamanan. Maka kita perlu mengecek update keamanannya, apakah perlu diupdate atau tidak. Untuk yang keempat ada kunci layar, yaitu seperti kita tadi yang ada langkah sebelumnya bahwa kunci layar ini terdiri dari menggunakan pin, pola ataupun sidik jari, wajah dan lainnya. Untuk yang kelima ada face unlock dan fingerprint unlock. Nah, di sini yang tadi ketika handphonenya mendukung untuk face unlock ataupun fingerprint, maka kita bisa menerapkan face unlock dan juga fingerprint. Dan yang keenam ada pemeriksaan keamanan akun Google. Di sini untuk meninjau perangkat yang digunakan untuk login, sandi yang tersimpan itu apa saja, kemudian aktivitas terbaru dan lainnya yang terkait dengan akun Google kita. Kemudian yang ketujuh, update sistem Google Play. Di sini kita harus memeriksa update untuk sistem operasi Android kita. Materi selanjutnya adalah materi tentang pengamanan pada laptop atau komputer. Yang pertama yaitu bisa kita gunakan program pelindung. Yang kedua, mengenkripsi data. Yang ketiga, mengatur proteksi kata sandi yang kuat. Dan yang keempat, mengikuti kebiasaan yang aman.
Yang pertama, menggunakan program pelindung. Bisa kita pasang program antivirus untuk melindungi komputer. Yang kedua, aktifkan dinding API atau firewall untuk menyaring informasi dari internet. Yang ketiga, bersihkan komputer menggunakan program penghapus perangkat lunak. Selanjutnya, mengenkripsi data, yaitu pertama bisa kita pilih use HTTPS pada Gmail, bisa kita atur Facebook untuk menggunakan koneksi HTTPS, kemudian pasang ekstensi HTTPS everywhere pada pelanggan, lindungi koneksi Wi-Fi dengan layanan VPN, dan menggunakan koneksi HTTPS pada situs web untuk mengamankan komputer. Selanjutnya, pengamanan pada komputer yaitu mengatur proteksi keamanan gangguan. Bisa kita aktifkan opsi verifikasi 2 langkah, yaitu two-step verification pada akun Windows. Kemudian bisa juga kita unduh aplikasi pengautentikasi untuk mengamankan aplikasi yang kita gunakan. Kemudian bisa kita gunakan program pengelola kata sandi untuk menyimpan kata sandi Anda, dan tambahkan ponsel ke akun Google untuk mengaktifkan verifikasi. Dan terakhir, bisa kita ubah pengaturan Facebook untuk mengaktifkan autentikasi 2 faktor. Yang terakhir, bisa kita mengikuti kebiasaan yang aman. Pertama, bisa pastikan sistem operasi komputer selalu diperbarui, pindai lampiran surel sebelum Anda mengunduhnya, kemudian nonaktifkan gambar pada surel sebagai langkah keamanan tambahan, dan gunakan akun Windows non-administrator untuk memblokir perangkat rusak. Yang terakhir yaitu kosongkan cookie yang Anda tidak inginkan atau gunakan dari online. Langkah terakhir, bisa kita hindari situs web yang tidak memiliki HTTPS pada alamatnya. Selanjutnya kita lanjutkan ke materi perlindungan data pribadi. Perlindungan data pribadi. Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Perlindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari perlindungan diri pribadi. Perlindungan data pribadi ditujukan untuk menjamin hak warga negara atas perlindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi. Dasar hukum perlindungan data pribadi. Yang pertama ada UU nomor 11 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU nomor 11 tahun 2018. 2. Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. 3. Permen Kominfo nomor 20 tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik. Berdasarkan pasal 26 Permen Kominfo nomor 20 tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik menyebutkan bahwa pemilik data pribadi berhak atas yang pertama atas kerahasiaan data pribadinya, yang kedua mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa data pribadi atas kegagalan perlindungan kerahasiaan data pribadinya oleh penyelenggara sistem elektronik kepada menteri. Ketiga, mendapatkan akses atau kesempatan untuk mengubah atau memperbarui data pribadinya tanpa mengganggu sistem pengelolaan data pribadi kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Keempat, mendapatkan akses atau kesempatan untuk memperoleh historis data pribadinya yang pernah diserahkan kepada penyelenggara sistem elektronik sepanjang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, meminta pemusnahan data perseorangan tertentu miliknya dalam sistem elektronik yang dikelola oleh penyelenggara sistem elektronik kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai berinteraksi di media sosial. Nah, namun sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai berinteraksi di media sosial, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu definisi dari berinteraksi. Nah, di sini ada definisi dari berinteraksi, yaitu salah satu aktivitas atau kegiatan yang berhubungan antara satu pihak dengan pihak lainnya yang dilakukan minimal 2 orang dan masing-masing orang tersebut itu berperan secara aktif.
Dan dengan begitu, berinteraksi di media sosial artinya suatu aktivitas antara dua orang atau lebih dengan melalui perantara media sosial. Nah, di mana kita tahu bahwa penggunaan media sosial itu memberikan dampak yang sangat positif, terutama dalam melakukan interaksi baik secara sosial, politik, maupun ekonomi. Penggunaan media sosial itu memberikan kemudahan dalam berkomunikasi baik kepada teman maupun kepada keluarga yang tidak memungkinkan dilakukan melalui face to face karena faktor jarak. Nah, berikut ada beberapa media sosial yang sering digunakan karena kemudahannya. Ada Instagram, YouTube, Facebook, WhatsApp, dan masih banyak lagi. Nah, lalu bagaimana sih seharusnya kita berinteraksi di media sosial? Nah, berikut itu ada di sini ada cara bijak menggunakan media sosial yang perlu kita ketahui. Nah, yang pertama, jangan asal posting konten. Nah, kita harus sadari betul bahwa akun media sosial kita itu bisa dilihat secara publik, termasuk semua postingan yang ada di dalamnya. Nah, oleh karena itu, kita harus lebih bijak dalam memilih konten-konten sebelum kita unggah di media sosial. Nah, meskipun platform media sosial saat ini itu punya fitur privasi yang bisa kita atur, namun tak ada salahnya kita itu menggunakan media sosial dengan lebih baik dan bermanfaat sehingga tidak menyinggung pihak lain. Nah, yang kedua, tak perlu detail mencantumkan informasi. Di mana di era digital yang sangat canggih, yang semakin canggih ini, semakin canggih pula kejahatan sibernya. Dalam akun media sosial, jangan pernah kita itu mencantumkan informasi pribadi yang detail karena kita tidak pernah tahu ancaman-ancaman apa yang sedang mengintai. Nah, kemudian di sini yang ketiga ada jaga etika. Media sosial memang memberikan kebebasan bagi para penggunanya, tetapi bukan berarti bebas pula dalam beretika. Kita harus jaga selalu etika, sopan santun, dan selalu bersikap respek kepada teman atau orang-orang yang terkoneksi di akun media sosial kita. Kita hindari penggunaan kata-kata kasar atau yang mengandung unsur sara. Nah, yang keempat, itu kita harus selalu waspada dan jangan langsung percaya. Nah, di mana akan selalu ada limpahan informasi atau orang-orang tak bertanggung jawab yang warawiri di media sosial. Nah, kalau sudah begini, kita itu harus mawas diri dalam menyaring informasi-informasi yang tersebar. Waspadai pula pengguna-pengguna tak dikenal yang tiba-tiba mengirim pesan tanpa maksud dan tujuan yang jelas untuk mencegah terjadinya penipuan atau hal-hal lain yang tidak diinginkan. Dan yang terakhir, filter akun-akun yang diikuti. Dimana seiring perkembangannya, media sosial itu ternyata sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental. Kita itu acap kali silau dalam kehidupan orang lain yang kita lihat di media sosial dan membandingkannya dengan kehidupan kita. Padahal, semua yang tampil di media sosial itu hanyalah kulit luar yang tidak kita ketahui isi sebenarnya. Nah, mengatasi hal itu, kita itu harus ikuti akun-akun yang bermanfaat, menghibur dan atau kredibel yang justru bisa menambah wawasan kita. Jauhi akun-akun yang sekiranya toksik dan tidak memiliki kegunaan apapun. Nah, kemudian di sini ada tips aman dan nyaman berinteraksi di media sosial. Yang pertama, periksa sumber. Nah, cara termudah untuk melihat informasi tersebut asli atau palsu adalah dengan melihat alamat URL-nya. Nah, pengguna harus memeriksa situs yang digunakan resmi atau tidak dan mengecek isi beritanya apakah sudah sesuai dengan judul dan kredibel. Teliti dan cermat sebelum memberikan informasi apapun, kayak isi beritanya sama situs webnya hingga kredibel. Kita harus cek dulu, jangan sampai menyebarkan berita palsu yang bisa membahayakan orang lain. Nah, yang kedua, jangan mengklik tautan mencurigakan. Nah, ketika kita menerima tautan dari orang yang tidak kenal, kita itu jangan langsung mengkliknya.
lihat isi pesannya terlebih dahulu. Nah, sebab tautan tersebut itu bisa jadi adalah bentuk phishing atau scamming. Nah, yang ketiga, ditampilkan autentikasi 2 faktor. Nah, ini itu adalah fitur keamanan yang dapat melindungi akun selain menggunakan kata sandi. Nah, saat menggunakan autentikasi 2 faktor, pengguna akan diminta untuk memasukkan kode login khusus. Jika ada orang lain yang mencoba mengakses, maka kita akan langsung mendapat peringatan. Nah, yang keempat, laporkan informasi palsu. Dan terakhir, hentikan penyebaran berita palsu atau hoax. Sebisa mungkin berita atau informasi palsu itu berhenti hanya di kita dan kita itu jangan ikut menyebarkan kepada orang lain. Dengan kita menghentikan penyebaran, maka kita telah berpartisipasi untuk membuat media sosial yang aman dan nyaman. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.